Halo sahabat, kembali lagi di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat sukses bertani. Orang-orang di Jepang terkenal dari segala aspek yang mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Baik itu teknologi, film yang kita maksud, film manga, film kartun, dan yang lainnya ya guys, bukan film yang lain. Serta termasuk pertanian nih guys. Nah, begitu juga halnya dengan buah semangka hitam satu ini. Walaupun hitam itu identik dengan yang namanya kotor atau dekil, tetapi lain ceritanya dengan buah satu ini guys. Karena satu buah semangka hitam ini memiliki harga yang fantastis, yakni hingga 150 juta rupiah nih guys. Ini sih terbilang sangat mahal ya guys, hanya untuk satu buah semangka saja loh. Kalau kita mikir 150 juta itu buat beli semangka, mending beli satu unit mobil loh guys. Nah, kok bisa semahal itu? Yuk kita cari tahu ya guys. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya sahabat. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update konten terbaru di channel Petani Milenial. Jika sudah, yuk langsung saja kita bahas pertanian semangka termahal di dunia yang berada di Jepang. Kenapa semangka ini bisa memiliki harga yang sangat fantastis, seharga mobil loh guys? Hal ini dikarenakan semangka ini melewati beberapa proses perawatan yang sangat ekstra, teliti, dan detail, mulai dari penyemaian hingga sampai ke tangan konsumen guys. Di samping itu, buah ini juga sangat langka loh guys, karena hanya dapat menghasilkan buah sebanyak 100 buah saja di Jepang dalam setiap tahunnya. Yuk langsung saja kita ke prosesnya. Proses pembibitan semangka Densuke. Jadi semangka hitam ini adalah semangka Densuke guys. Untuk mendapatkan buah semangka Densuke ini, hal pertama dilakukan oleh petani yakni pembibitan. Biji semangka atau benih ini benar-benar secara teliti dipilih oleh petani untuk dapat disemai dengan baik. Benih akan ditaburkan ke dalam media wadah semai, lalu penyiraman sangatlah perlu dilakukan secara rutin untuk benih dapat tumbuh tunas. Selang 2-4 hari, benih ini akan mulai tumbuh tunas. Kemudian petani akan memindahkannya ke media tanam polybag. Lalu, setelah berusia 5-7 hari, yang mana bibit sudah mulai sadar dan dapat berkembang pada media polybag baru ini. Selanjutnya, petani akan melakukan proses okulasi, yakni penyambungan tunas yang unggul pada bibit yang akan ditanam agar mendapatkan hasil tanam dan buah terbaik loh guys. Bibit yang sudah melalui proses okulasi akan didiamkan selama kurang lebih 14 hari pada rumah kaca dengan perawatan intensif, baik penyiraman rutin, pemberian nutrisi, dan terus dikontrol oleh petani. Setelah beberapa hari di rumah kaca, tentunya tunas baru dari proses okulasi sudah mulai tumbuh melejit guys. Penyiapan rumah kaca. Sembari menunggu bibit yang tumbuh tunas baru untuk berkembang, petani akan menyiapkan rumah kaca untuk media tanam bibit, mulai dari pembuatan rumah kaca, mempersiapkan tanah, hingga sistem perairannya. Penanaman bibit. Bibit yang sudah memiliki tinggi kurang lebih 15-20 cm ini sudah siap untuk ditanam pada lahan rumah kaca. Sebelum ditanam, bibit akan ditempatkan ke dalam keranjang seperti ini, lalu dicelupkan ke dalam air yang diberi nutrisi. Selanjutnya, petani akan membuat lubang pada lahan serta memberikan nutrisi pada tanah sebelum dilakukan penanaman bibit semangka ini. Hal ini bertujuan untuk membantu bibit dapat tumbuh menyesuaikan dengan lahan baru. Setelah itu, dilanjutkan proses penyiraman pada bibit. Karena semangka ini cukup sulit untuk menghasilkan buah alias langka guys, apalagi memiliki harga yang mahal, tentu mempunyai perlakuan khusus dari tanaman semangka lainnya. Salah satunya seperti ini. Setelah proses penanaman bibit selesai, petani akan memberikan penutup khusus seperti ini pada setiap tanaman agar semangka dapat tumbuh dengan baik. Proses seleksi cabang. Ketika tanaman sudah tumbuh merambat dengan subur, petani akan melakukan proses seleksi cabang, di mana petani akan memotong beberapa cabang sekunder. Ini bertujuan untuk memaksimalkan tumbuh kembang cabang primer atau cabang utama guys.
Proses penyerbukan. Setelah tanaman mulai berbunga seperti ini, petani akan melakukan proses penyerbukan secara manual, serta dikontrol secara berkala baik tumbuhan, suhu, dan kelembaban tanah sampai tanaman berbuah hingga panen. Pemberian alas pada buah. Tumbuhan semangka ini biasanya akan berbuah kurang lebih 50-60 hari setelah tanam. Petani akan memberikan alas plastik seperti ini, agar buah tidak terkena genangan air sehingga warna buah hijau merata. Penggantian alasnya pun dilakukan secara berkala, menyesuaikan dengan ukuran buahnya guys. Proses seleksi buah. Umumnya, setelah tanaman semangka ini berbuah, tentu petani mengharapkan hasil buahnya melimpah. Namun berbeda dengan buah semangka satu ini, di mana petani akan melakukan seleksi buah secara berkala. Jika ada buahnya yang memiliki ukuran kecil daripada yang lainnya atau tidak sesuai dengan masa tumbuh kembang buah, maka buah kecil tersebut akan dibuang, sehingga dapat memaksimalkan buah semangka yang besar atau sudah dipilih guys. Kalau dilihat dari buah semangka ini, memiliki kulit warna hijau seperti buah semangka pada umumnya saat mulai berbuah. Namun ketika buah semangka ini sudah mendekati masa panen atau matang, maka buah ini akan berubah menjadi kehitaman guys. Proses panen buah. Semangka ini baru dapat dipanen setelah berumur kurang lebih 80 hari dari masa tanam, atau kulitnya sudah menghitam seperti ini guys. Di dalam sekali panen, di setiap musimnya, petani hanya dapat memanen buah semangka ini dalam jumlah yang sedikit. Tidak seperti buah semangka pada umumnya, yakni berkisar 90-100 buah guys. Proses pembersihan buah. Setelah proses panen selesai, buah akan dibawa ke gudang atau tempat pembersihan, di mana buah akan dilap dengan teliti dan cukup lama oleh petani untuk menghilangkan bekas atau bercak air supaya mengkilap guys. Tidak sampai di situ saja guys. Selanjutnya, buah akan dimasukkan ke dalam mesin khusus, yakni mesin waxing dan polishing. Seperti ini guys. Agar benar-benar menghasilkan warna yang hitam mengkilap. Ini menjadi salah satu bagian daya tarik bagi pembeli dari sisi visual buah guys. Setelah selesai polishing, buah akan dilap kembali. Benar-benar fokus dan detail petani Jepang ini ya guys. Selanjutnya, buah akan ditimbang dan disortir berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan berat buah. Seperti inilah penampakan buah semangka hitam Densuke dari Jepang guys. Semangka termahal di dunia, ukurannya lebih besar dari bola basket dan memiliki warna hitam mengkilap yang sangat menggoda. Proses pengecekan buah. Tidak sampai di situ saja guys. Secara ini buah semangka yang mahal, tentu petani perlu memastikan isi dari dalam buah ini, di mana buah akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin untuk mengukur tingkat kadar air dan gula pada buah. Sehingga buah yang akan dipasarkan nantinya memiliki tingkat kemanisan yang berkualitas serta tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya, buah akan otomatis di-packing menggunakan mesin agar meminimalisir kerusakan buah. Nah, buah ini sudah siap didistribusikan ke konsumen, baik dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri guys. Rasa dan warna semangka Densuke. Semangka ini memiliki warna merah seperti semangka pada umumnya guys. Namun untuk teksturnya lebih padat serta kadar airnya yang lebih banyak. Soal rasa, semangka ini memiliki rasa yang sangat manis yang tentunya berbeda dari semangka lainnya. Soishi and kimochi pastinya guys. Karena semangka ini memiliki rasa yang khas serta cukup langka di pasaran, peminatnya juga tinggi loh guys. Jadi hal inilah yang membuat semangka ini super duper mahal loh. Jadi gimana sahabat, ada yang mau untuk membeli atau coba tanam buah semangka ini? Tapi harus ke Jepang ya guys, atau perlu kirim pakai kurir nih guys. Misi mas, paket, maunya beli semangka baru dibuka, malah bola lato-lato nih. Nah, itu dia informasi menarik tentang pertanian semangka termahal di dunia yang berada di Jepang guys.
Semoga video ini memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua ya sahabat. Jangan lupa like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya ya sahabat, agar mendapatkan update konten terbaru dari petani milenial. Semangka merupakan tanaman buah yang merambat namun memiliki buah yang sangat manis. Dapat bertahan lama serta buahnya hampir tidak terlihat karena tertutup batang dan daunnya. Seperti itulah hidup seharusnya. Kadang kita tidak perlu untuk menjadi tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Merambatlah tanpa harus memperlihatkan kebaikanmu pada orang lain. Terima kasih, salam petani milenial.